Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih telah diberi kesempatan berbicara. Yang kami banggakan Ketua DPRD Kabupaten Berau beserta seluruh anggota dan perwakilan bupati yang sedia, ada asisten tadi, serta OPD yang tidak saya sebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Mohon maaf kami terlambat tadi sebelumnya karena di undangan sempat nama kami tidak ada. Kami sempat bersurat menginisiasi untuk digelar rapat dengan pendapat terkait penutupan jembatan Sampaliung ini. Kemudian izinkan kami ketua diberikan waktu 5 menit. Karena saya lihat tadi beberapa kesempatan teman-teman DPR ini hanya 3 menit, 2 menit. Saya kasih 6 menit lah. Siap, kami subsidi 1 menit ketua. Jadi pertama pertanyaan besar kami adalah bupati kita di mana? Ini yang pertama. Dengan keadaan seperti ini, kenapa bupati kita tidak ada di tempat? Kami hadir ke sini ingin mengeluh, tapi ketika kami melihat anggota DPR juga kebanyakan yang mengeluh di sini. Sementara kami ke kantor dewan ini untuk menyampaikan keluhan kami kepada para anggota DPR. Beberapa tadi kami lihat semua mengeluh. Nah, keluhan yang kami sampaikan kurang lebih sama. Tapi kami lebih mengacu kepada bahwa dampak penutupan jembatan ini apakah pernah dipikirkan dampak sosialnya oleh pemerintah, dan kami melihat terkesan tidak ada koordinasi antara bupati dengan legislatif. Karena kami punya data, Pak. Ada data yang kami sempatkan kita bahwa ada pernyataan bupati di sini, pemerintah, jembatan Sampaliung akan ditutup selama perbaikan. Masyarakat tidak perlu panik. Sebab Pemkab siapkan jalur alternatif. Jalurnya mana? Ini uraian kemacetan sampai 14 jam. Saya juga termasuk yang terjebak di sana. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi pernyataan dari Pemkab bahwa Pemkab ini menggelar rakor pengalihan jembatan Sampaliung. Pihak ketiga diminta terlibat sediakan. Apakah rakor ini dewan hadir? Ini yang kami mau tanya. Apakah hadir di sini dewan? Karena dewan juga mengeluh ini. Harusnya kan pemerintah ini mengundang legislatif sebagai perwakilan kami untuk berkoordinasi. Jangan sampai dampak penutupan ini terjadi. Ini bukan dampak bencana, Pak, dampak sosial. Susah juga kita mengeluarkan anggaran. Siapa yang bertanggung jawab? Seperti yang dinyatakan Bapak Waris tadi. Tidak ada yang bertanggung jawab. Memang ini terkesan saya lihat jembatan ini, Pak, Bapak Ibu yang kami banggakan, ini dipaksakan. Anggaran 20 miliar sekian, tapi dampaknya ini kalau saya lihat Pak bisa 50 miliar. Kenapa? Apakah pernah Bapak tahu taksi travel yang menuju pesisir, Pak? Di kampus kami misalnya kan di pesisir. Apakah pernah tahu akan ada kenaikan nanti? Ini bisa jadi kenaikan karena mereka mengantri sampai belasan jam. Yang kedua, truk-truk pengangkut sembako, Pak. Saya termasuk salah satu pelaku juga usaha sembako. Kemarin kami biasanya 2,5 juta Pak bayar. Sekarang 3 juta dan terakhir saya telepon tidak mau lagi terima. Maunya 4 juta mungkin. Jadi ini pernah dipikirkan tidak? Jadi maksud kami, tolonglah bapak-bapak yang kami banggakan di sini semua mencari solusi, bukan untuk mengeluh. Kita mendukung perbaikan jembatan ini. Kami berserta teman-teman yang hadir ini mendukung perbaikan jembatan ini. Tapi tolong dong dianggarkan juga bagaimana penyeberangan ini alternatif. Apakah kami perlu kasihkan satu contoh, misalnya ada modular plot misalnya dibuat, silakan dicarilah. Itu untuk menyeberangkan manusia saja. Memang tidak bisa kita minta pemerintah itu untuk semua mengakomodir. Artinya manusia kita seberangkan, mereka juga akan keluar biaya, Pak. Mungkin nanti sewa ojek setelah di Tanjung pun sebaliknya di Sampaliung. Jadi tidak ada, Pak, yang skala prioritas pelajar, ASN segala macam. Tidak ada yang prioritas, semua prioritas, Pak. Pengguna jembatan ini prioritas. Jadi salah juga kalau kita mengatakan bahwa PNS ini yang prioritas. Tidak. Kami juga masyarakat ini yang menggantungkan harapan pekerjaan di Kabupaten Berau, di Tanjung dan di Sampaliung juga prioritas. Ini kita lihat, Pak, 4 bulan penutupan, Bapak Ibu, ya kan? Jadi 4 bulan penutupan ini jangan kita juga mengatakan bahwa tanpa LCT segala macam. Bukan kami tidak sepakat, tapi saya rasa kami berbincang di belakang dengan teman kami tadi bahwa GT-nya cuma 1, Pak. Ini LCT kita mau tambah bagaimana?
Sementara ini arus pasang surut, apakah tidak rawan untuk LCT berputar-putar? Maksud kami jangan hanya kita berpacu kepada satu titik. Nah tadi kita sempat melihat Pak, itu ada beberapa penyeberangan yang dampaknya kemacetan itu. Kita di sini Pak tidak merasakan di sana, tidak mengantri, ya kan? Nah kami mengharap Pak, Bapak Ibu yang kami banggakan ini dampak sosialnya Pak. Semua harga bahan pokok ini bisa naik Pak, 4 bulan lamanya. Apakah benar? Ini PPK-nya juga sebenarnya harus ada di sini Pak. Apakah benar 4 bulan itu selesai? Bagaimana kalau seandainya 6 bulan baru selesai? Setengah tahun Pak. 1 bulan lagi. Jadi begitu, kami ingin rapat ini ada titik terangnya Pak. Jangan rapat ini digelar Pak, maaf kata Pak, kami masyarakat biasa ini melihat rapat ini anggaran juga Pak. Tolong rapat ini ada titik terangnya. Bupati kita dulu diperjelas Pak, bupati kita di mana dia selaku penentu dan pengambil kebijakan serta keputusan. Ini asisten kita dan orang-orang hebat yang ada di OPD ini Pak, percuma kita sampaikan kalau bupati ini tidak mendengar juga, karena dari awal kami curiga memang tidak ada koordinasi antara bupati Pemda ini dengan anggota DPR. Harusnya kan dirumuskan dulu bagaimana permasalahan ini, baru ditutup jembatan ini. Itu sama yang terakhir Pak, begini ya teman-teman, ini karena waktu juga terbatas, kami berharap karena Tanjung Redep ini Pak titiknya unik, dikelilingi oleh 2 sungai, kami berharap kesempatan ini kami gunakan juga untuk bagaimana pemerintah dengan legislatif mengupayakan Pak jembatan Kelentiga ini didorong. Kami melihat dan melirik anggaran kita besar sih Pak. Tolong itu ditambah karena perlu jalur alternatif Pak, jangan satu jalur. Bagaimana kalau penguasa jembatannya itu marah, ini jembatan hancur Pak satu. Mau kemana lagi kita? Ini kan ada sempat viral penguasa jembatan itu. Nah jadi tolong ini didorong, jangan tidak didorong jembatan Kelentiga ini. Apa masalahnya? Apakah karena tanah saya banyak di Limujan takut di ini? Saya jadi orang kaya kan begitu? Maksud saya tolong Pak, keluarkan ego kita, ini dorong jembatan. Perlu. Karena ini yang merasakan Pak, kita semua nanti mungkin seperti yang Bu Haji Dadan sampaikan, anak cucu kita yang nikmati. Ini juga kita pengen ada amal ibadah kita di situ. Jangan ini 2013 didorong tapi tidak pernah ada hasil Pak. Coba seandainya pemerintah cerdas dengan legislatif cerdas, jadi jembatan baru ditutup Pak. Ini kita terkesan semua di Brau ini, maaf kata Pak, termasuk saya, kita semua termasuk orang-orang yang tidak berpikir saya rasa. Menutup jembatan tidak ada akses. Beda Pak kalau di kampung kami tadi saya ada akses ke belakang. Mungkin begitu Pak ya, ini kekesalan kami Pak. Tolong diakomodir, titiknya ini harus ada kejelasan, jangan nanti digelar rapat lagi, anggaran lagi Pak ngasih kotak apa ini pakai uang kami loh Pak, ini rapat ini. Ya, sekian, terima kasih kami sampaikan, mohon maaf. Ini ada tambahan dari koordinator lapangan kami Pak yang memantau terus Pak.